Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pertemuan pagi ini saya akan menyampaikan materi adiwiyata. Sebelum saya sampaikan materi, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Parmadi, SPD MM. Di SMA Negeri 3 Surakarta saya mengajar biologi untuk kelas 11 dan menjadi kepala laboratorium di SMA Negeri 3 Surakarta. Anak-anakku sekalian, pertama-tama kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita diberi kesempatan, diberi kenikmatan untuk bertatap muka lewat yang namanya daring. Anak-anakku sekalian, semoga kalian pada hari ini diberi yang namanya kesehatan, diberi panjang umur, dan cita-cita kalian besok bisa tercapai semuanya. Amin. Untuk materi adiwiyata, saya akan menyampaikan mengenai pengertian dulu daripada adiwiyata. Adiwiyata itu apa toh, Pak? Adiwiyata adalah program terhadap sekolah yang mewujudkan sekolah berwawasan dan peduli lingkungan. Jadi yang namanya adiwiyata itu yang penting peduli lingkungan, berwawasan dan peduli lingkungan. Ini adalah adiwiyata. Kalau di SMP kalian sudah, sekolah kalian sudah adiwiyata, berarti jadi sudah tahu apa itu adiwiyata, berarti berwawasan atau peduli lingkungan. Ini yang terpenting. Kalian harus tahu, besok ditanya, ada tamu, ada teman, atau ada tamu dari pemerintahan atau dari kementerian, karena di SMA Negeri 3 ini sekolah yang untuk ditunjuk menjadi yang namanya sekolah rujukan nasional. Maka kalian harus tahu, besok kalau ditanya apa toh adiwiyata, Mas, Mbak, yang jawab kalian, tidak ada yang jawab apa ibu guru, tidak ada yang jawab. Berarti kalian harus bisa menjawab apa adiwiyata, berarti berwawasan atau sekolah berwawasan dan peduli lingkungan. Ya, seperti itu. Yang seterusnya atau selanjutnya adalah latar belakang adiwiyata. Mengadakan adiwiyata berarti kita harus mempunyai latar belakangnya. Apa? Yang pertama adalah eksploitasi energi cukup tinggi, baik air maupun listrik. Di SMA Negeri 3 karena warganya besar, berarti eksploitasi atau penggunaan daripada air, penggunaan daripada listrik ini adalah besar atau tinggi. Maka kalian harus bisa menciptakan supaya efisien penggunaan air, efisien penggunaan listrik. Ini tanggung jawab kalian semua. Yang kedua adalah sekolah membutuhkan lingkungan yang nyaman. Latar belakangnya sekolah lingkungan yang nyaman, berarti yang menciptakan siapa? Ya kalian besok sebagai generasi penerus kelas SMA Negeri 3 Surakarta. Yang nyamannya seperti apa, Pak? Yang nyamannya ya semua duduk ya nyaman, enak, berbincang-bincang dengan teman ya nyaman, berbincang-bincang dengan guru atau berkonsultasi dengan guru ya nyaman. Ini namanya bisa menciptakan lingkungan yang nyaman. Ini tanggung jawab siswa kelas 10 sebagai generasi penerus SMA Negeri 3. Yang ketiga adalah sekolah ingin memberikan inspirasi kewirausahaan. Supaya apa? Supaya SMA 3 besok mempunyai lulusan atau outputnya yang berinspirasi kewirausahaan, menciptakan wirausaha sendiri, mandiri,
tidak kok menjaga atau dikatakan nanti menjaga pegawai negeri, tidak. Berarti bisa menciptakan SMA 3 bersikap kewirausahaan atau mempunyai sikap kewirausahaan lulusan dari SMA Negeri 3 Surakarta. Ini latar belakangnya. Yang keempat adalah amanah dari visi sekolah. Visi sekolah apa? Bereputasi taraf internasional yang berwawasan lingkungan. Nah, berarti di sini visinya kalau yang namanya menciptakan siswa yang bereputasi internasional yang berwawasan lingkungan ini berarti kalian besok harus bisa menciptakan itu. Menciptakan kalian bisa membuat diri kalian sendiri yang bisa yang namanya bereputasi internasional dan berwawasan lingkungan. Yang kelima adalah penerapan itu juga keamanan, kenyamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan dan kerindangan. Itu juga di sini di SMA Negeri 3 harus diciptakan. Karena apa? Karena di sini merupakan latar belakang ajuiatan. Keamanan berarti kalian harus membuat sekolah ini menjadi aman. Aman segala-galanya. Contohnya adalah duduk juga aman, di dalam kelas juga aman, di lingkungan sekolah SMA Negeri 3 juga enggak aman, naruh tas aman, naruh apa saja aman, naruh sepeda aman, naruh HP aman, naruh uang aman. Ini namanya penerapannya. Ini tergantung kalian. Ini tanggung jawab kalian itu. Yang kedua adalah kenyamanan. Ini juga tanggung jawab kalian. Membuat sekolah yang nyaman. Saya ngomong-ngomong dengan teman, saya berbincang-bincang dengan teman, saya konsultasi dengan guru, saya konsultasi dengan warga sekolah. Ini yang nyaman. Duduk nyaman, ngomong nyaman, berbicara nyaman, dan seterusnya. Yang berikutnya adalah kebersihan. Kalian bisa harus menjaga kebersihan lingkungan yang ada di SMA Negeri 3 Surakarta. Contoh, ini adalah kalian umpamanya ada kertas yang jatuh di lantai yang sudah tidak digunakan. Ini berarti sampah. Lah, ini kalian harus tugasnya mengambil. Dimasukkan dalam tong sampah. Ada daun yang jatuh, kalian ambil, masukkan dalam tong sampah anorganik. Atau masukkan dalam tong sampah yang organik. Di situ ada tulisan anorganik dan organik. Ini kalian harus tahu yang organik itu yang apa, yang anorganik itu yang apa. Yang berikutnya adalah ketertiban. Kalian harus bisa membuat yang namanya ketertiban sendiri. Tertib masuk sekolah, tertib berpakaian, tertib naik sepeda, dan seterusnya. Kalau semuanya tertib di sekolah, di rumah, ini kalian nanti akan membawa kebaikan kalian sendiri. Kenapa? Sekolah tertib, tidak pernah terlambat, kerja besok juga tertib, tidak pernah terlambat, disiplin, dan seterusnya. Ini masalah ketertiban. Yang berikutnya adalah keindahan. Jadi kalian harus bisa membuat keindahan yang ada di SMA Negeri 3 Surakarta ini lingkungannya menjadi indah dipandang. Tidak ada tulisan orang-orang yang tidak perlu, ada tulisan yang tidak perlu harus dibersihkan. Ini supaya indah dipandang, indah dilihat. Ini tugas kalian. Yang berikutnya adalah kekeluargaan. Kalian harus berhubungan dengan teman. Ini harus seperti keluarga sendiri atau dikatakan yang namanya kekeluargaan yang baik, tidak pernah yang namanya menyakiti teman. Ini kalau kekeluargaan yang baik. Tidak pernah yang namanya mengejek teman. Ini menjaga kekeluargaan. Konsultasi dengan guru yang baik, yang ramah, yang namanya sopan, ini namanya kekeluargaan yang baik. Yang berikutnya adalah masalah kerindangan. Kerindangan ini juga tanggung jawab kalian.
Di SMA Negeri 3 sudah seperti ini rindangnya. Kalau besok ada kekurangan, contohnya adalah ada pohon yang mati, ini tanggung jawab kalian. Bagaimana caranya supaya ada pohon lagi? Atau di hutan namanya reboisasi. Nah, di sini di hutan sekolah SMA Negeri 3 juga harus ada reboisasi, harus ada yang namanya permajaan. Ini supaya rindang selamanya. Ini tugas kalian. Ini mengenai latar belakang SMA Negeri 3 Surakarta. Yang berikutnya adalah masalah visi. Visi dan misi SMA Negeri 3 Surakarta apa? Ini kalian harus paham benar. Harus bisa menghayati, harus bisa memahami, harus bisa menghafalkan. Kalau hanya dihafalkan toh hilang. Kalau tidak dihayati. Karena apa? Seperti ada lagu yang baru, ini contoh saja. Ada lagu yang baru, kalian bisa menghayati, mesti gampang hafal, gampang memahami. Tapi kalau kalian tidak senang, susah untuk menghafalkan, susah untuk menghayati, susah untuk memahami. Tapi kalau kalian senang, gampang untuk menghayati, gampang untuk memahami. Maka saya sarankan kalian besok kalau KBM mulai, kalian harus senang dengan pelajaran apa saja supaya nanti mudah untuk memahami semua mata pelajaran. Ini saran saya. Dan kalian harus tanggung jawab terhadap visi dan misi SMA Negeri 3 Surakarta. Tanggung jawabnya apa? Kalian harus bisa memahami, harus bisa menghayati, bisa menghafal. Karena nanti kalau ditanya masalah adiwiyata, ada tamu, ada masyarakat yang datang di SMA Negeri 3 Surakarta, yang ditanya siswa bukan guru. Apa toh Mbak, apa toh Mas visi daripada SMA Negeri 3 Surakarta? Kalian harus tahu. Besok kalau saya ngajar, saya tanya di kelas, tolong Mbak nomor sekian, nomor absen sekian, umpamanya nomor absen 15. Visi SMA Negeri 3 Surakarta apa, Mbak? Umpamanya perempuan. Saya jawab. Kenapa? Saya sudah menyarankan seperti ini, kalian tidak memperhatikan. Akhirnya tidak tahu. Besok kalau kalian sudah masuk, kalian harus bisa menjawab kalau ada pertanyaan seperti ini. Visi SMA Negeri 3 Surakarta. Apa tahu visinya? Adalah menjadi sekolah bereputasi internasional yang berwawasan lingkungan dalam mewujudkan insan yang unggul dalam akhlak, ilmu, dan perilaku berdasarkan nilai luhur budaya bangsa. Ini visinya. Saya ulangi, visinya adalah menjadi sekolah bereputasi internasional yang berwawasan lingkungan dalam mewujudkan insan yang unggul dalam akhlak, ilmu, dan perilaku berdasarkan nilai luhur budaya bangsa. Ini kalian harus paham, kalian harus hafal, kalian harus bisa menghayati. Oke. Yang berikutnya adalah masalah konsep dasar adiwiyata yang dikembangkan di SMA Negeri 3 Surakarta. Konsep dasarnya apa? Harus ada. Yang pertama adalah menciptakan kondisi lingkungan yang baik. Konsep dasarnya. Jadi kalau kalian sekolah itu harus punya konsep. Saya nanti harus apa di sekolah? Contohnya, saya harus mendengarkan semua mata pelajaran. Dan saya harus senang. Ini harus punya konsep seperti itu. Karena apa? Kalau senang, di mana-mana kalau senang, ini adalah gampang untuk memahami, gampang untuk menghayati, dan gampang untuk menghafalkan.
menciptakan kondisi lingkungan yang baik. Berarti tugas kalian menciptakan kondisi lingkungan di SMA Negeri 3 Surakarta yang baik. Yang seperti apa? Yo indah, yo nyaman, aman, dan seterusnya tadi. Ini tugas kalian. Yang kedua adalah menggiatkan pembelajaran peduli dan berbudaya lingkungan. Jadi kalian di SMA Negeri 3 Surakarta harus giat, harus bisa menciptakan diri kalian sendiri menjadi peduli lingkungan, peduli dan berbudaya lingkungan. Jadi tidak usah disuruh, Mas, tolong itu diambilkan kertas yang sudah tidak digunakan, sudah di lantai itu, kertas yang ada di lantai tolong diambilkan. Tidak seperti itu. Mbak, tolong itu ada kertas kotor diambilkan, dibuang taruh sampah, bak sampah. Tidak seperti itu. Itu namanya belum mempunyai berbudaya, belum mempunyai peduli lingkungan diri Anda itu. Kalau sudah punya peduli dan berbudaya lingkungan, tidak usah disuruh. Maka diciptakan seperti ini supaya generasi penerus nanti atau yang namanya anak cucu kita besok bisa memanfaatkan atau yang namanya memakai lingkungan kita ini atau lingkungan ini menjadi masih lestari, bisa nyaman. Karena siapa? Karena kalian peduli budaya dan atau peduli dan berbudaya lingkungan ini. Karena kalian peduli. Ada apa sedikit yang tidak baik, kalian benahi. Ini namanya peduli. Tidak usah disuruh. Yang ketiga adalah penyadaran akan pentingnya peduli dan berbudaya lingkungan. Jadi kalian harus sadar, harus menyadari. Menyadari yang seperti apa, Pak? Menyadari supaya lingkungan ini tetap baik, tetap nyaman, tetap rindang, dan seterusnya. Jadi kalian harus sadar. Contoh, dimanapun kalau manusia ini sadar, tidak ada yang namanya pertengkaran, tidak ada yang namanya gontok-gontokan, tidak ada yang namanya menyalah-nyalahkan, tidak ada yang namanya pengen benar sendiri, tidak ada. Karena apa? Semuanya sadar. Ini diingat-ingat kalian. Supaya apa? Supaya di SMA Negeri 3 Surakarta nanti menjadi insan-insan atau siswa SMA Negeri 3 Surakarta besok menjadi insan-insan yang sadar terhadap lingkungan, sadar terhadap berbudaya lingkungan. Ini yang sulit untuk menyadarkan orang. Kalau tidak diawali dari diri sendiri, semuanya harus diawali dari diri sendiri. Contohnya adalah kebersihan di rumah kalian. Kalau kalian ini menyadari, oh kalau bersih dipandang tidak enak, bersih menyebabkan penyakit. Kalau sadar seperti itu, semuanya akan baik. Ini salah satu contohnya. Yang keempat adalah adanya kegiatan yang berinspiratif terhadap kewirausahaan. Jadi kegiatan adiwiyata yang ada di SMA Negeri 3 Surakarta ini inspiratifnya adalah kewirausahaan. Contoh, membuat yang namanya burung Garuda pakai kertas yang sudah tidak digunakan. Jadi membuat produk-produk baru atau membuat produk baru dari bahan-bahan yang tidak berguna atau sudah tidak digunakan lagi. Contoh lagi adalah membuat keterampilan
Contoh dari yang namanya bahan yang sudah tidak digunakan, kaleng menjadi produk baru, tutup botol dan lain sebagainya. Ini adalah inspirasinya adalah terhadap kewirausahaan. Untuk apa kok harus diciptakan seperti ini? Untuk membuat insan atau lulusan SMA Negeri 3 Surakarta ini mempunyai sikap atau mempunyai yang namanya sifat yang berwirausaha. Supaya apa? Supaya hidupnya besok menjadi orang-orang yang sejahtera. Ini yang diinginkan. Jadi tidak menjaga atau tidak dikatakan minta bantuan orang lain, tidak. Atau jaga nanti pegawai negeri, tidak. Kalau manusia ini sudah mempunyai yang namanya sikap atau mempunyai sifat kewirausahaan, ini nanti akan menciptakan pekerjaan sendiri dan membuat yang namanya tenaga kerja sendiri. Ini masalah konsep dasar Adiwiyata SMA Negeri 3 Surakarta. Tujuan program Adiwiyata SMA Negeri 3 Surakarta adalah untuk menciptakan kondisi yang baik bagi sekolah yang memungkinkan terhadap proses pembelajaran dan penyadaran bagi warga sekolah akan kepedulian lingkungan, sehingga upaya-upaya penyelamatan lingkungan dapat berlanjut. Ini tujuannya. Jadi untuk menciptakan kondisi yang baik bagi sekolah yang memungkinkan terjadinya proses pembelajaran dan penyadaran bagi warga sekolah akan kepedulian lingkungan. Jadi kalian besok harus sadar, menyadari lingkungan supaya menjadi baik, menciptakan sikap yang berkewirausahaan, mempunyai sifat yang berkewirausahaan untuk menciptakan kondisi yang baik bagi sekolah. Ini tujuan program Adiwiyata SMA Negeri 3 Surakarta. Indikatornya, apa indikator yang pertama? Indikator yang pertama adalah mengembangkan kebijakan sekolah terkait sikap peduli dan berbudaya lingkungan. Supaya berkembang, siswa yang sudah mempunyai sikap peduli dan berbudaya lingkungan supaya berkembang. Berkembang terhadap siapa? Ke mana? Ya temannya, ya adiknya, ya keluarganya dan seterusnya. Ini namanya sukses tujuan pembelajaran Adiwiyata yang ada di SMA Negeri 3 Surakarta. Yang kedua adalah pengembangan kurikulum berbasis lingkungan. Jadi di SMA Negeri 3 Surakarta pengembangan kurikulumnya adalah untuk berwawasan lingkungan yang diterapkan di RPP atau rencana pembelajaran yang akan dibawa oleh guru-guru ke kelas-kelas untuk disampaikan ke kalian semua. Yang ketiga adalah pengembangan kegiatan berbasis partisipatif. Pengembangan kegiatan berbasis partisipatif ini kalian harus berusaha untuk mau ikut serta yang namanya partisipatif. Apa saja yang ada di kegiatan yang ada di SMA Negeri 3 Surakarta. Kalau yang namanya Adiwiyata menjaga lingkungan, ya dijaga lingkungan. Kalau yang namanya harus membuat keindahan, ya harus dibuat indah. Nyaman, ya harus dibuat nyaman. Ini namanya berbasis partisipatif. Yang keempat adalah pengelolaan dan pengembangan sarana sekolah yang mendukung Adiwiyata. Pengembangan dan pengelolaan dan pengembangan ini nanti akan dibawa atau dikatakan dikelola oleh sarana prasarana sekolah. Siapa? Yaitu dari sarana prasarana, dan nanti akan
disampaikan atau dikatakan diterapkan di Adwiyata untuk mendukung pengembangan Adwiyata yang akan dilanjutkan untuk Adwiyata mandiri dan seterusnya. Kedepannya seperti itu. Yang berikutnya adalah masalah struktur organisasi Adwiyata. Ini struktur organisasi mesti harus ada. Dan besok kalau kerja mesti harus ada struktur organisasi sama. 10 budaya warga SMA Negeri 3 Surakarta. Yang pertama adalah kebersihan. Kalian menjaga kebersihan. Yang kedua kesehatan. Yang ketiga kerapian, keindahan, kerindangan, kekeluargaan, keramahan, keamanan, kenyamanan, dan kehematan. Jadi di sini 10 budaya bangsa, 10 budaya warga SMA Negeri 3 Surakarta atau Dasaku ini kalian harus bertanggung jawab. Kebersihan ya harus bertanggung jawab, kesehatan juga kalian harus bertanggung jawab. Kalau bersih lingkungan mesti sehat. Kerapian kalian harus menjaga kerapian sendiri. Contohnya adalah memotong rambut yang rapi, yang baik, yang indah dipandang. Ini namanya kerapian. Keindahan ya harus dibuat kelas yang indah, kurang indah dibuat indah. Kerindangan di sekolah kita, di hutan sekolah kita ya harus dibuat kerindangan. Kekeluargaan ya harus kalian tanggung jawab. Jadi keluarga yang baik, yang sopan terhadap teman, tidak pernah mengejek teman, ini kekeluargaan yang baik. Keramahan harus ramah, senyum, atau dikatakan berbahasa yang baik, ini namanya ramah. Keamanan, jadi kalian harus menjaga keamanan. Naruh tas harus aman, naruh dompet harus aman, naruh uang aman, tidak ada yang mengambil dan seterusnya. Naruh laptop aman, HP aman, ini namanya keamanan. Kalian menjaga lingkungan kelas seperti itu, atau lingkungan SMA Negeri 3 Surakarta seperti itu. Kenyamanan ya harus nyaman, duduk nyaman dengan teman, nyaman dengan guru, nyaman dengan keluarga. SMA Negeri 3 Surakarta nyaman. Kehematan, kalian harus bisa memakai listrik yang hemat, memakai air yang hemat. Ini 10 budaya warga SMA Negeri 3 Surakarta. Nah, di sini adalah jenis kelompok kerja atau Pokja SMA Negeri 3 Surakarta yang menerapkan Adwiyata. Contohnya adalah bank sampah. Siapa yang mengelola bank sampah di sini adalah kelas 10 MIPA 1. Kompos yang mengelola siapa? 11 MIPA 2. Daur ulang yang 11 MIPA 3. Pemilah sampah. Nah, sampah organik, anorganik, ini tanggung jawab kelas 11 MIPA 4. Energi alternatif 11 MIPA 5 yang mengelola seperti itu. Jadi ada yang mengelola setiap pokja-pokja. Ini pokja-pokja yang ada di SMA Negeri 3 Surakarta. Ini ada 26 pokja yang harus dipertanggungjawabkan supaya Adwiyata ini menjadi maju, menjadi mandiri dan seterusnya. Perjalanan SMA Negeri 3 Surakarta menuju sekolah Adwiyata ini hanya berdasarkan surat dari Badan Lingkungan Hidup, berdasarkan surat pernyataan kesanggupan SMA Negeri 3 Surakarta, ada berdasarkan SK Gubernur. Ini perjalanan SMA Negeri 3 Surakarta menuju sekolah Adwiyata. Ini piagam penghargaan tingkat kota Adwiyata tingkat kota. Ini penghargaan Adwiyata tingkat Provinsi Jawa Tengah. Ini tingkat nasional. Serah terima piagam penghargaan Adwiyata. Nah, ini ke piala
dari anak-anak. Kunjungan tim Adipura ke sekolah, dari pemerintah ke sekolah. Ini struktur organisasi bank sampah yang diketuai saya sendiri. Data pengumpulan sampah dari kelas di bank sampah. Perbandingan data jumlah sampah tahun sekian, tahun 2018 sampai 2019. Jadi alurnya, kenapa ada bank sampah? Ini adalah dari sampah dari kelas dipilah, terus nanti dari setiap kelas ini dibawa ke bank sampah, nanti bank sampah sampai bank sampah ditimbang, itu sampah kertas dapat berapa, logam dapat berapa, kalau kertas ya kertas saja. Ini setiap kelas atau nanti dicatat setiap bulannya, nanti akan kalau sudah mengumpul dijual, terus akhirnya nanti uang akan diberikan ke kelas-kelas untuk yang namanya kas kelas. Ini yang dikerjakan di SMA Negeri 3 Surakarta seperti ini. Yang berikutnya adalah Yel Adwiyata SMA Negeri 3 Surakarta. Yel Adwiyata SMA Negeri 3 Surakarta yang pertama adalah dari kita, oleh kita, untuk kita, selamanya. Ini kalian harus paham, kalian harus hafal, kalian harus menghayati. Kenapa? Karena besok akan ditanya kalian. Kalian besok pasti akan ditanya, Yel Adwiyata SMA Negeri 3 Surakarta apa? Ramudeng. Tidak tahu Pak. Lucu. Maka saya mengharapkan untuk Yel Adwiyata SMA Negeri 3 Surakarta ini adalah kalian harus paham, harus memahami, menghayati dan menghafal. Yang pertama Yelnya adalah dari kita, oleh kita, untuk kita, selamanya. Saya ulangi, dari kita, oleh kita, untuk kita, selamanya. Ini ilustrasi kegiatan partisipatif di sekolah. Ada foto, ini pokja pembibitan, gerakan peduli lingkungan, gerakan pemungutan sampah, memelihara kolam, pemeliharaan lingkungan, gerakan sekolah hijau. Ini bak-bak sampah non-organik dan organik. Ini produk inovasi siswa dalam rangka pemecahan isu lingkungan atau produk inovasi siswa yang ada di SMA Negeri 3 Surakarta, atau membuat inovasi. Jadi Adwiyata ini harus membuat inovasi siswa, diharuskan seperti itu. Ada membuat sabun dari bonggol pisang, dan membuat garuda dari kertas, membuat obat herbal dari daun Afrika. Ini yang namanya inovasi siswa. Ya, ini ada yang namanya kompas yang dibuat oleh siswa, ada mall yang dibuat oleh siswa. Ini keterampilan dari siswa menjadi produk baru. Ini pembuatan biopori anak-anak untuk peresapan air. Ini pembuatan kompos, buatan mall. Jadi membuat karya 3 dimensi seni rupa dengan bahan bekas. Tiada upacara tanpa piala. Jadi SMA Negeri 3 Surakarta ini adalah setiap upacara mesti ada piala atau mendapatkan piala kejuaraan dari kegiatan siswa, entah itu di dalam, entah itu di luar.
ya, yal adwiyata, dari kita, oleh kita, untuk kita selamanya. Kekasan warga, kekasan SMA Negeri 3 Surakarta atas Semaga. Yang pertama, sekolah berintegritas. Yang kedua, sekolah adwiyata. Yang ketiga, program SKS. Yang keempat, sekolah rujukan. Yang kelima, sekolah penggerak. Ini yang terakhir, tugas mandiri. Tugas mandiri kalian ini harus dikumpulkan nanti lewat link yang sudah diberikan oleh panitia besok. Tugasnya lewat link. Tugas mandirinya adalah menyaksikan dan merenungkan sejenak foto kerusakan lingkungan dan bacaan puisi berikut ini. Ini ada hutan kebakaran hutan, ada polusi udara dari pabrik, ada penebangan hutan, ada sampah yang berserakan, ada hewan-hewan yang mati, ada bencana alam lagi, banjir, banyak yang meninggal. Ini perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab, ya. Nah, resapi puisi berikut, dibaca puisinya. Saya contohkan di sini. Doa dari orang yang belum lahir. Masih adakah tempat kami di bumi yang kini Bapak Ibu tempati? Sebab dari tempat yang masih jauh ini kami dengar letusan gunung api, banjir lahar dan magma setiap hari. Ada tsunami membantai negeri, ada hutan dilalap api. Ini satu bait puisi. Yang berikutnya, ini yang terakhir. Nah, tugas mandiri kalian, tulislah perasaan Anda setelah menyaksikan dan merenungkan foto-foto kerusakan lingkungan hidup dan bacaan puisi tadi, dan apa yang Anda lakukan terhadap lingkungan SMA Negeri 3 Surakarta setelah masuk sekolah. Ini kalian tulis perasaan Anda. Saya ulangi, tugas mandiri dikumpulkan lewat link yang nanti linknya akan dibuatkan oleh panitia. Tulislah perasaan Anda setelah menyaksikan dan merenungkan foto-foto kerusakan lingkungan hidup dan bacaan puisi tadi, dan apa yang Anda lakukan terhadap lingkungan SMA Negeri 3 Surakarta setelah masuk sekolah. Ini tugas kalian. Seperti ini untuk penyampaian materi adwiyata. Saya akhirul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.